Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik, Bu. Ya. Berapa orang yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Dari 20 orang ini ada semua? Iya, Bu. Oh, tentang. Kalau begini tiap hari kita hadir semua ini kan bagus toh? Iya, Bu. Dan berikut sebelum kita memulai pelajaran kita, minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa supaya pelajaran yang kita dapatkan hari ini boleh berjalan dengan baik. Tobi. Teman-teman dan ibu mari kita berdoa. Segala puji syukur kami mau belajar ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Supaya kami belajar ya Tuhan, semoga Tuhan memberkati. Berkati kami ya Tuhan. Dan nanti Yesus amin. Doa selesai. Terima kasih Tuhan. Baik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan di benua lainnya akibat COVID-19. Hapus papan. Akibat COVID-19. Buka halaman 76. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat COVID-19 yang sudah kita pelajari kemarin, dan hari ini kita akan belajar lagi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan di benua lainnya. Bahan ajarnya silakan dibagikan, diambil. Lihat pada buku paket halaman 76. Halaman 76. Di sana bercerita tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ya, lihat halaman bahan ajar esensial yang Ibu sudah bagikan ya. Jadi kita harus tahu apa itu ruang ya. Pengaruh perubahan ruang. Kita harus tahu apa itu ruang. Kita sekarang ini ada dalam sebuah ruangan, toh? Itu tidak? Betul. Nah, lihat buku, lihat bahan ajarnya. Ruang adalah apa? Tempat di permukaan bumi yang ditinggal oleh makhluk hidup. Setiap ruang yang ada di permukaan. Ya, jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi yang ditinggal oleh manusia atau makhluk hidup. Semua yang hidup tinggal di dalamnya, yaitu bumi ini. Ya. Setiap ruang yang ada di permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda-beda
antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi di Kodik ini beda, di Wetobula sana beda, di Wejewa beda, di Lamboya beda. Apalagi kalau omong Indonesia yang luas dan omong negara-negara lain di Asia dan benua lainnya. Ya. Kemudian di situ ada kata interaksi. Interaksi artinya apa? Suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Oh ya. Jadi interaksi itu adalah suatu proses apa? Timbal balik. Timbal balik itu artinya hubungan yang apa? Hubungan timbal balik artinya misalnya ibu bertanya, kalian menjawab. Ini namanya hubungan timbal balik. Ada penjual, ada pembeli. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan. Mengerti tidak? Mengerti, Bu. Interaktif atau hubungan timbal balik. Ini siapa yang mempunyai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan ini antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ini ibu tanya nih. Ada kok manusia yang bisa hidup sendiri dalam satu hari tidak ngomong dengan siapa-siapa? Ada? Tidak. Ada kok manusia yang diam saja di rumah dalam kamar tidak bergerak? Ada? Tidak. Karena manusia adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang membutuhkan orang lain, yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu. Karena itu manusia adalah makhluk sosial yang menjalin hubungan timbal balik dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain, manusia dengan kelompok dengan kelompok. Baik itu dalam lingkup kecil di keluarga, hidup bertetangga, bermasyarakat. Apalagi kalau ngomong hidup bernegara, hidup se-Asia, apalagi ngomong Eropa yang begitu luas dunia, ya. Ya. Jadi interaksi itu adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik. Jadi kalau ditanya apa itu interaksi? Interaksi artinya apa? Timbal balik. Ya, ada satu hubungan yang terjalin timbal balik. Jadi kalau tidak ada balasannya berarti tidak ada interaktifnya, toh berarti harus ada balasan, berbalas-balas begitu ya. Mengerti tidak nih? Iya. Jadi kontak interaksi sosial itu mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak yang langsung maupun yang tidak langsung. Kontak langsung seperti apa? Ya, kontak langsung itu terjadi ketika seseorang datang kepada satu tempat tujuan. Misalnya kita sekarang ini namanya kontak langsung, bertemu muka dengan muka. Ya, ini namanya kontak langsung nih. Ya, dari rumah untuk lihat sendiri sekarang. Namanya kontak langsung. Yang kontak tidak langsung seperti apa, Cak? HP. Melalui telepon, macam tadi ada telepon ibu. Ini orang yang telepon ada di Kupang, ibu ada di sini. Tetapi kita ngomong pakai medianya apa tadi? HP. Begitu. Ini namanya kontak tidak langsung. Kita juga bisa tahu berita-berita melalui internet, nonton TV, baca Facebook, membaca buku, artikel dan lain sebagainya. Kita bisa tahu apa yang berubah di sana, apa yang terjadi di sana. Misalnya sekarang yang lagi heboh di TV ini apa sekarang? Yang lagi heboh, yang lagi viral begitu yang kita nonton tentang penembakan itu apa? Padahal kita tidak ada di Jawa sana, tapi kita nonton di sini. Penembakan Brigadir J. Joshua, kasihan ditembak oleh siapa? Ferdi Sambo.
jadi tersangka dua-dua suami istri, betul tidak? Betul, Bu. Kita ada di Hongkong, di Sumba Barat Daya sini, tapi kita tahu apa yang terjadi di sana. Sekarang terbisan bahwa punya anak-anak ini sudah jadi calon anak yatim piatu karena terancam mungkin hukuman mati. Bapak mamanya juga tersangka. Tidak ada lagi bapak mamanya di rumah, toh? Iya, Bu. Kita tahu. Tanya dari mana coba tuh? Nonton TV. Nah, lewat mana lagi tahunya itu Ferdi Sambo? Lewat Facebook. Lewat internet. Ya. Inilah perubahan ruang yang terjadi dan interaksi antar ruang ya, melalui media tadi. Interaksi antar ruang adalah berbagai aktivitas timbal balik yang dilakukan oleh beberapa ruang untuk memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Nah, jadi orang kalau mempunyai hubungan atau mencari hubungan dengan orang lain tentu karena ada kebutuhannya. Misalnya yang berpacaran ya karena ada kebutuhan. Kebutuhan apa ya? Cinta toh, mencintai dan dicintai. Kalau orang tidak cinta ngapain mencari hubungan dengan dia? Betul tidak? Betul. Untuk apa? Sama dengan buang detik toh? Iya. Tapi kalau sama-sama saling cinta, hubungan ini bisa dilanjutkan karena ada kebutuhan cinta tadi. Yang berikut, ternyata pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lain itu mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Jadi negara-negara Asia ini coba kamu sebut salah satunya ini negara Asia yang termasuk negara Asia apa saja? Indonesia, apalagi Malaysia, apalagi nah, negara Eropa yang disebut negara Eropa sangat luas sekali yang jauh ada Belanda, apalagi Inggris, nanti cari lagi dia yang lain-lain ada 48 negara Eropa ya, begitu juga negara Asia. Berapa semua itu semua ada di dalamnya. Nanti kita akan baca semua dan bisa dimengerti. Ya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap bidang ekonomi. Jadi tadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang atau hubungan timbal balik antara satu negara dengan negara yang lain itu terjadi atau antara dari yang paling kecil ya antara desa dengan kota ada hubungan, ada saling membutuhkan ya. Desa dengan kota juga ini saling membutuhkan, orang desa ke kota, orang kota ke desa. Kita butuh orang di pantai yang jual ikan, kita butuh ikan, mau makan ikan tidak? Padahal tidak ada ikan di sini. Kita butuh orang yang jual ikan yang di pantai sana, nelayan. Orang nelayan juga butuh sayur di sini. Sayur yang ada di kebun kita, ya dong? Ya. Jadi tidak hanya pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang ini tidak hanya di bidang kehidupan ekonomi, juga di bidang kehidupan politik, pendidikan, juga terhadap kehidupan sosial dan budaya. Kita lihat sekarang pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Kita lihat pada gambar, itu gambar-gambar ini di LKPD yang Ibu akan bagikan. Kalian perhatikan gambar. Satu orang tempel gambar di situ. Tempel supaya Ibu jelaskan bagaimana perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Apanya yang berubah itu yang menjadi fokus kita ya. Fokus kita apa yang berubah. Jadi media untuk kalian memahami apa
yang Ibu ajar ini hanya dengan gambar, ya, dengan bahan ajar esensial dan buku paket. Karena kondisi kita Ibu tidak bisa tampilkan video, tetapi kalau kalian ada HP Android, kalau berada di tempat yang ada jaringan, bisa nonton di Google itu, nonton di YouTube tentang bagaimana perubahan ruang dan interaksi antar ruang dari satu negara ke negara yang lain. Ya. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa. Ya. Itu sudah dijelaskan tadi ya. Kita lihat sekarang nih. Ini nih. Ini yang berubah di negara-negara Asia ini. Dari yang hutan, oleh karena perkembangan penduduk yang begitu pesat, hutan berubah menjadi kota. Ini berubah. Gaya hidup masyarakat yang sederhana menjadi modern. Akibat perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Di bidang ekonomi misalnya kebutuhan akan barang dan jasa, misalnya mesin-mesin industri. Itu yang traktor, mesin potong. Itu datangnya dari luar daerah kita atau mungkin dari negara lain. Ya. Tapi kita gunakan di sini. Di sana butuh uang, kita di sini butuh barang. Kita yang pabrik itu apa? HP Android dan lain sebagainya. Tidak toh? Jadi inilah kita saling membutuhkan. Jadi semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Nah, jadi orang yang pabrik gula misalnya, pabrik gula. Kita semua butuh gula. Kita tidak bisa pabrik gula. Betul tidak? Betul. Orang yang bisa pabrik gula atau yang punya perindustrian itu punya pabrik gula yang usaha untuk pengadaan gula. Dia membeli ini bahannya gula dari apa? Gula dari tebu. Tahu tebu? Tahu. Apa mas kodenya tebu? Hilio. Tebu. Ada perkebunan tebu, lalu dioper ke perusahaan yang membutuhkan tebu untuk berubah menjadi gula. Maka kita minum teh, minum kopi pakai gula. Nah, kita tanam saja tanah kita nih. Nah, sayangnya perusahaan tebu yang mau di perkebunan tebu di Sumba Barat Daya, khususnya di wilayah kita ini tidak jadi kemarin, nggak ada toh. Nah, itulah yang kita lihat interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian. Yang kedua, apa itu Ocha? Ini siapa lagi? Ria. Hal yang kedua, pengaruh perubahan ruang. Baca itu nomor 2. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap kehidupan politik. Ya, interaksi antar negara terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Ya, kehidupan politik suatu negara sering dipengaruhi oleh negara lain. Misalnya, pertikaian antara Israel dan Palestina. Nah, kalau mau bangun hubungan kerjasama dari Palestina dan Israel oleh negara Indonesia atau negara lain, ya mungkin pikir-pikir dulu. Kalau mereka hanya urus bakalai, kita kan tidak suka bakalai begitu toh. Orang jadi dari segi politik akan berpengaruh terhadap negara yang lain. Interaksi antara budaya kota masuk desa, jadi pengaruh
desa membuat masyarakat desa mengikuti isu-isu politik yang berkembang. Yang tadinya orang di kampung atau di desa tidak paham tentang politik, tidak mau urus tentang itu. Tetapi dengan masuknya budaya kota, dengan adanya listrik, orang bisa nonton TV, bisa nonton tentang berita tentang politik. Maka orang di kampung juga sudah bisa mengikuti isu-isu yang berkembang tentang politik. Ini juga terjadi perubahan. Hal yang ketiga, apa lagi? Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Iya, terhadap kehidupan pendidikan. Ada negara yang maju dan ada negara yang sedang berkembang. Kalau kita negara Indonesia masih termasuk negara maju atau berkembang? Maju apa? Kita saja di sini belum ada listrik. Negara yang sedang berkembang masih dalam proses. Kita ini yang namanya maju, tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Yang namanya negara maju tidak ada lagi yang buta huruf. Kita masih ada yang belum tahu baca, yang belum lancar membaca. Dan masyarakat kita banyak sekali yang buta huruf, betul tidak? Betul. Bagaimana disebut negara maju? Kalau begitu kita masih sedang berada pada level negara berkembang. Terus interaksi antara desa dan kota membuat masyarakat desa semakin menyadari akan pentingnya pendidikan. Jadi sekarang ini saya sudah dengar lagi ada anak-anak yang tamat SMP yang tidak mau lanjut SMA. Tidak ada lagi ya? Kenapa? Karena semua sudah sadar bahwa pendidikan itu penting. Kalau tidak penting, untuk apa tiap hari ini hadir semua di satu kelas ini? Luar biasa toh? Iya. Kalau masa sekolahnya ibu dulu tuh kadang ada yang tidak masuk 1 minggu. Kalau sampai batuk pilek itu tinggal sudah. Sekarang banyak yang kepala sakit masih bertahan, ada yang pilek masih kenapa disuruh pulang? Kenapa pulang sudah kalau lagi pilek? Dia bilang ini, apa ibu masih bisa duduk, masih bisa ikut pelajaran, begitu. Tandanya sudah sadar sekali dengan pendidikan. Interaksi. Apa lagi? Akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa-desa dan banyak pula penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya di kota. Jadi ini lembaga SMP-nya kita ini dengan gedung yang banyak ini, anggaran pemerintah bukan sedikit yang dikeluarkan, uang beratus-ratus juta. Betul? Betul. Ini pemerintah memfasilitasi akses pendidikan ini supaya masyarakat yang ada di sini ini bisa belajar. Begitu ya? Ya, Bu. Kalau tidak dulu, katanya orang tua dulu di wilayah sini kalau pergi sekolah dasar saja harus pergi ke sebelah kali sana yang jauh. Apalagi SMP tidak ada memang. Ya, SMP kita ini kan baru ada sejak tahun 2018. Ini penyediaan akses pendidikan adalah bentuk perhatian pemerintah supaya masyarakat di sini belajar. Ya, makin banyak guru dan sekolah yang dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan pun meningkat. Ya, jadi dengan adanya sekolah-sekolah yang dibangun baru sekarang ini, harapannya adalah supaya tingkat pendidikan ini meningkat. Supaya jangan kita rendah terus, jangan ada anak-anak yang putus sekolah dengan alasan jauh dan lain sebagainya. Hal yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap sosial dan budaya. Coba dibacakan itu bahan. Baca tuh ini. Sosial budaya. Interaksi antara negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya.
terjadi dengan saling bertemu melalui komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Jadi dari bidang sosial dan budaya terjadi juga perubahan antar ruang, ya? Kenapa? Karena ada interaksi atau hubungan timbal balik tadi. Misalnya datangnya orang, jangan ngomong orang dari Malaysia, Singapura dulu yang datang, orang Jakarta saja yang datang ke kampung kita saja kita sungai lihat, karena dia tidak tahu bahasa Indonesia bahasa kode, berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga terjadi perubahan. Kita lihat dia punya penampilan, gaya berpakaiannya, apalagi cara bicaranya. Juga lambat laun akan mempengaruhi perilaku hidup manusia yang ada di sekitarnya. Begitu, ya. Saat ini interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka, tetapi juga melalui media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang menjadi lebih intensif. Melalui interaksi dengan media transportasi, mulai dari motor, naik motor bersama, naik otobus bersama, bisa ketemu dari Sumba ke Kupang, dari Kupang ke Bali, Bali ke Jakarta, ketemu manusia yang berbeda-beda, betul tidak? Betul. Karena menggunakan media. Kalau tidak ada pesawat, mana orang kau ditembus ke sana? Iya toh? Iya. Transportasi yang juga mendukung adanya perubahan ruang. Yang berikut, melalui komunikasi tadi. Nah, ini ibu nih, anak-anak di rumah bilang begini, mama ini selama kuliah PPG jadi logat lagi, logat Jawa. Kenapa? Gara-gara berteman dengan orang Jawa yang banyak-banyak. Mungkin begitu. Begitu, ya?